Abu Nawas dan keledai yang bisa menghitung. Suatu hari di Baghdad, Sultan Harun al-Rasyid kembali dibuat penasaran oleh cerita aneh yang beredar di pasar. Konon, ada seorang petani miskin yang memiliki seekor keledai ajaib. Keledai itu dikatakan mampu menghitung jumlah barang, menjawab pertanyaan, bahkan tahu mana orang jujur dan mana yang berbohong. Sultan yang terkenal ingin tahu langsung memerintahkan pengawalnya, bawa keledai itu ke istana besok pagi. Aku ingin melihat sendiri apakah benar seekor keledai bisa menghitung. Keesokan harinya, petani datang dengan keledai tua berwarna abu-abu. Keledai itu tampak biasa saja, tidak tampak pintar, apalagi ajaib. Tapi petani itu bersikeras, "Ampun tuanku, keledai ini sangat pintar. Cukup berikan pertanyaan, dan dia akan menjawab dengan suara, hihau, sebanyak jawaban yang benar." Sultan tertarik dan memutuskan untuk menguji. Menunjuk wazirnya, Ja'far, lalu berkata, "Tanyakan sesuatu." Wazir berkata, "Wahai keledai, berapa 2 tambah 2?" Semua orang menunggu. Beberapa detik kemudian, keledai itu meringkik 4 kali, hihau, 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 hihau. Sultan terkejut. Subhanallah, dia benar-benar bisa menghitung. Semua orang bertepuk tangan, tapi Sultan masih ragu. Apakah ini sihir, atau akal-akalan manusia? Lalu ia berkata, "Panggil Abu Nawas. Hanya dia yang bisa mengungkap kebenaran di balik hal-hal aneh seperti ini." Abu Nawas datang dengan langkah santai, seperti biasa, dan memberi salam. Sultan langsung menjelaskan soal keledai ajaib itu. "Abu Nawas," katanya, "keledai ini bisa menghitung. Aku ingin kau cari tahu apakah ini benar-benar keajaiban atau tipu muslihat." Abu tersenyum tipis dan berkata, "Tuanku, izinkan hamba membawa keledai ini 1 malam saja. Besok pagi, hamba akan beritahu jawabannya." Sultan mengizinkan, dan Abu pun membawa keledai itu pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas mengelus kepala keledai itu dan berkata pelan, "Wahai makhluk sabar, besok kita akan jadi bintang istana." Lalu ia melakukan hal yang tak terduga, mengambil seikat jerami, lalu menaruh minyak wangi di ujung batang jerami terakhir, sedangkan jerami lainnya dibiarkan tanpa bau, menyembunyikan jerami itu dalam sebuah karung. Keesokan paginya, Abu membawa keledai kembali ke istana. Sultan menyambutnya sambil berkata, "Nah, Abu Nawas, katakan padaku, apakah keledai ini benar-benar pintar?" Abu tersenyum dan menjawab, "Tuanku, mari kita buktikan bersama. Tapi kali ini, biarkan wazir yang memegang karung berisi jerami, sementara keledai mencari mana jerami terakhir." Wazir menurut, dan Abu melepas keledai itu. Keledai berjalan perlahan, lalu mencium jerami satu persatu hingga akhirnya berhenti di jerami paling ujung yang diberi minyak wangi dan memakannya. Sultan terlihat kagum. "Lihat, keledai ini tahu mana jerami terakhir. Benar-benar luar biasa." Tapi Abu segera berkata, "Ampun tuanku, itu bukan karena pintar, melainkan karena bau. Tadi malam hamba menaruh minyak wangi di jerami terakhir. Si keledai hanya mengikuti hidungnya, bukan otaknya." Sultan tertawa keras, sadar bahwa ia hampir tertipu. Namun belum puas, Sultan bertanya lagi, "Tapi bagaimana keledai itu bisa menjawab soal matematika kemarin?" Abu menjawab dengan senyum penuh arti, "Itu juga mudah dijelaskan, tuanku." Petani itu melatih keledainya dengan isyarat. Setiap kali ia menanyakan pertanyaan, petani akan mencubit telinga keledai diam-diam sampai jumlah yang sesuai. Begitu keledai meringkik cukup banyak, berhenti. Orang-orang menyangka keledai itu sedang menghitung, padahal hanya menghindari cubitan. Sultan tertawa sampai menepuk lututnya. "Jadi,
Sebenarnya yang pintar bukan keledainya, tapi si petani licik itu. Abu mengangguk, benar, tuanku. Kadang yang terlihat bodoh ternyata jujur, dan yang terlihat pintar justru menipu. Sama seperti keledai ini, ia tidak tahu apa-apa, tapi malah dianggap jenius. Sultan pun memerintahkan agar petani itu dihukum ringan karena menipu, namun Abu Nawas berkata, "Tuanku, jangan dihukum. Dia hanya ingin mencari makan." Buktinya, dia, Abu Nawas datang dengan langkah santai, seperti biasa, dan memberi salam. Sultan langsung menjelaskan soal keledai ajaib itu. "Abu Nawas," katanya, "keledai ini bisa menghitung. Aku ingin kau cari tahu apakah ini benar-benar keajaiban atau tipu muslihat." Abu tersenyum tipis dan berkata, "Tuanku, izinkan hamba membawa keledai ini 1 malam saja. Besok pagi, hamba akan beritahu jawabannya." Sultan mengizinkan, dan Abu pun membawa keledai itu pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas mengelus kepala keledai itu dan berkata pelan, "Wahai makhluk sabar, besok kita akan jadi bintang istana." Lalu ia melakukan hal yang tak terduga, mengambil seikat jerami, lalu menaruh minyak wangi di ujung batang jerami terakhir, sedangkan jerami lainnya dibiarkan tanpa bau. Ia menyembunyikan jerami itu dalam sebuah karung. Keesokan paginya, Abu membawa keledai kembali ke istana. Sultan menyambutnya sambil berkata, "Nah, Abu Nawas, katakan padaku, apakah keledai ini benar-benar pintar?" Abu tersenyum dan menjawab, "Tuanku, mari kita buktikan bersama. Tapi kali ini, biarkan wazir yang memegang karung berisi jerami, sementara keledai mencari mana jerami terakhir." Wazir menurut, dan Abu melepas keledai itu. Keledai berjalan perlahan, lalu mencium jerami satu persatu hingga akhirnya berhenti di jerami paling ujung yang diberi minyak wangi dan memakannya. Sultan terlihat kagum. "Lihat, keledai ini tahu mana jerami terakhir. Benar-benar luar biasa." Tapi Abu segera berkata, "Ampun tuanku, itu bukan karena pintar, melainkan karena bau. Tadi malam hamba menaruh minyak wangi di jerami terakhir. Si keledai hanya mengikuti hidungnya, bukan otaknya." Sultan tertawa keras, sadar bahwa hampir tertipu. Namun belum puas, Sultan bertanya lagi, "Tapi bagaimana keledai itu bisa menjawab soal matematika kemarin?" Abu menjawab dengan senyum penuh arti, "Itu juga mudah dijelaskan, tuanku." Petani itu melatih keledainya dengan isyarat. Setiap kali menanyakan pertanyaan, petani akan mencubit telinga keledai diam-diam sampai jumlah yang sesuai. Begitu keledai meringkik cukup banyak, berhenti. Orang-orang menyangka keledai itu sedang menghitung, padahal hanya menghindari cubitan. Sultan tertawa sampai menepuk lututnya. Jadi, sebenarnya yang pintar bukan keledainya, tapi si petani licik itu. Abu mengangguk, "Benar, tuanku. Kadang yang terlihat bodoh ternyata jujur, dan yang terlihat pintar justru menipu. Sama seperti keledai ini, ia tidak tahu apa-apa, tapi malah dianggap jenius." Sultan pun memerintahkan agar petani itu dihukum ringan karena menipu. Namun Abu Nawas berkata, "Tuanku, jangan dihukum. Dia hanya ingin mencari makan. Buktinya, dia berhasil membuat raja tertawa hari ini. Bukankah itu sudah cukup berharga?" Sultan mengangguk. Kagum pada kebijaksanaan Abu Nawas. Sebelum pergi, Sultan bertanya iseng, "Abu Nawas, apakah kau punya hewan pintar di rumahmu juga?" Abu menjawab santal, "Tentu, tuanku, seekor ayam." Sultan bertanya, "Dan apa kehebatannya?" Abu tersenyum lebar, "Ayam saya tahu kapan waktu makan, kapan waktu tidur, dan kapan saya harus diam kalau istri sedang marah. Kalau itu bukan kepintaran, entah apa lagi namanya."
Sultan tertawa terbahak-bahak sampai kursinya bergoyang. Sejak hari itu, rakyat Baghdad kembali menceritakan kelicikan dan kepintaran Abu Nawas dari pasar ke pasar. Dan keledai yang dulu dianggap ajaib kini hanya dikenal dengan julukan, keledai yang hampir jadi profesor. Abu Nawas dan raja yang ingin menangis. Suatu hari, Sultan Harun al-Rasyid tampak gelisah di istana, duduk di singgasananya sambil menghela napas panjang. Para menteri dan pengawal tidak berani bicara, hingga akhirnya Sultan berkata pelan, "Sudah lama aku tidak menangis, padahal aku ingin sekali merasakan air mata jatuh karena sesuatu yang benar-benar menyentuh hati. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa." Semua orang terdiam. Seorang menteri berusaha menenangkan, "Tuanku, mungkin karena hidup Anda penuh kebahagiaan. Tidak ada alasan untuk bersedih." Tapi Sultan justru tampak kecewa. "Itulah masalahnya," katanya, "aku ingin tahu rasanya menangis, agar aku tidak lupa bahwa aku juga manusia." Lalu salah satu pengawal berbisik, "Tuanku, mungkin Abu Nawas bisa membuat Anda menangis. Dia selalu punya cara yang tak terduga." Sultan langsung memerintahkan, "Panggil Abu Nawas sekarang juga." Tak lama kemudian, Abu Nawas datang sambil tersenyum seperti biasa. "Ada yang bisa hamba bantu, tuanku?" Sultan menatapnya tajam. "Abu Nawas, aku ingin kau membuatku menangis. Tapi ingat, bukan dengan ancaman, bukan dengan cerita sedih palsu, dan bukan dengan tipu muslihat. Aku ingin menangis karena benar-benar tersentuh hati." Abu Nawas mengangguk tenang. "Baiklah, tuanku, beri hamba waktu 3 hari. Setelah itu, hamba akan datang dan membuat tuanku meneteskan air mata." Sultan setuju, dan seluruh istana menunggu dengan penasaran. 3 hari berlalu, Abu Nawas datang ke istana dengan wajah serius, berbeda dari biasanya, membawa sebuah tongkat tua, baju lusuh, dan sebuah surat yang dilipat rapi. Sultan langsung berkata, "Nah, Abu Nawas, tunjukkan padaku apa yang bisa membuat seorang raja menangis." Abu menunduk hormat, lalu berkata dengan suara lirih, "Ampun tuanku, sebelum hamba mulai, izinkan hamba mengenakan baju ini," mengganti pakaiannya dengan baju lusuh, penuh tambalan. Semua orang di istana mulai berbisik-bisik keheranan. Setelah itu, Abu memegang tongkat tua dan mulai berbicara pelan. "Tuanku yang mulia, dahulu hamba hanyalah anak miskin. Setiap hari hamba keliling pasar, mencari sisa makanan. Saat hujan turun, hamba berlari di bawah atap orang, dan saat malam datang, hamba tidur di pinggir jalan sambil memeluk perut yang kosong. Tapi suatu hari, seseorang lewat dan memberi hamba sepotong roti, berkata, 'Kau harus hidup, karena suatu hari kau akan berguna bagi banyak orang.' Orang itu, tuanku, adalah ayah Anda." Sultan terkejut. "Ayahku?" Abu mengangguk pelan, matanya mulai berkaca-kaca. "Ya, tuanku. Beliau tidak tahu bahwa roti kecil itu membuat seorang anak miskin bertahan hidup. Anak itu adalah hamba, dan kini, anak itu berdiri di hadapan putra dari orang yang menyelamatkannya." Suasana istana hening. Para menteri menunduk. Sultan perlahan berdiri, matanya mulai basah. "Jadi, ayahku menyelamatkanmu." Abu tersenyum, "Benar, tuanku. Tapi hamba bukan ingin membuat Anda sedih. Hamba hanya ingin mengingatkan, kadang satu kebaikan kecil yang dilakukan tanpa pamrih bisa mengubah hidup seseorang. Hamba adalah buktinya." Sultan menatap Abu lama. Air matanya menetes, berkata dengan suara bergetar, "Abu Nawas, kau berhasil. Tapi bukan karena kesedihan, melainkan karena kebijaksanaanmu. Kau membuatku menangis karena bangga menjadi manusia." Namun, suasana haru itu tak bertahan lama.
Tiba-tiba Sultan menyipitkan mata dan bertanya curiga, "Tapi tunggu, apakah Ceriu benar?" Abu Nawas terdiam sebentar, lalu menjawab santai, "Tuanku, kebenarannya mungkin tidak bisa dibuktikan, tapi air mata Anda nyata. Itu artinya, hati Anda masih hidup." Sultan terdiam sejenak, lalu tertawa lepas. "Abu Nawas, kau memang tidak pernah gagal membuatku kagum. Aku ingin menangis, tapi malah tertawa dan menangis bersamaan." Abu tersenyum lebar. "Itulah seni hidup, tuanku. Kadang kesedihan dan kebahagiaan datang bergandengan tangan." Sultan menepuk bahu Abu dan berkata, "Mulai hari ini, kau bukan hanya pelawak istana, tapi juga guru bagi hatiku." Abu menunduk dan menjawab ringan, "Kalau begitu, izinkan hamba menaikkan gaji guru. Sekalian pelawaknya juga." Sultan pun tertawa sampai air matanya mengalir lagi, kali ini bukan karena sedih, tapi karena kebahagiaan. Sejak hari itu, setiap kali Sultan merasa kehilangan arah, ia memanggil Abu Nawas, bukan untuk tertawa, melainkan untuk belajar menangis dengan hati yang bahagia. Abu Nawas dan telur unta. Suatu ketika Raja Harun al-Rasyid terkena penyakit aneh. Tubuh raja terasa kaku dan pegal. Suhu badannya panas dan tak kuat untuk melangkah. Penyakitnya itu membuat Baginda Raja tidak mau makan sehingga sakitnya bertambah parah. Berbagai tabib sudah berdatangan mengobatinya tetapi tetap saja sakit. Obat pun banyak yang ia minum tapi tetap saja hasilnya nihil. Namun demikian, Baginda tidak mau menyerah, ingin sembuh. Maka beliau pun memerintahkan pengawalnya untuk mengumumkan sebuah sayembara. Barang siapa bisa menyembuhkan penyakit Baginda Raja, maka akan diberikan hadiah. Berita sayembara itu didengar oleh Abu Nawas, tertarik dengan sayembara ini. Maka tidak lama kemudian, ia pun memutar otak sebentar dan pergi ke istana Raja Harun al-Rasyid. Baginda Raja terkejut saat melihat Abu Nawas datang hendak mengobati dirinya. "Hei Abu Nawas, setahuku kau bukan tabib, tapi mengapa kau ikut sayembara ini?" tanya Baginda Raja heran. "Hehehe, Tuan Raja, janganlah Anda melihat penampilanku. Meskipun begini aku bisa mengobati orang sakit," jawab Abu Nawas percaya diri. "Benarkah? Berarti engkau bisa menyembuhkan sakitku juga?" tanya Baginda Raja masih tidak percaya. "Oh tentu Baginda. Sebenarnya apa sakit Anda ini?" tanya Abu Nawas. "Aku juga tidak tahu, tapi aku merasa seluruh tubuhku sakit dan badanku panas." "Aku merasa lesu Abu Nawas," keluh Baginda Raja Harun al-Rasyid. Hahaha, Abu Nawas tertawa dengan jenaka. "Hei Abu Nawas, apa ada yang lucu?" tanya Baginda agak geram. "Tidak Tuan, kalau penyakit itu sih gampang sekali menemukan obatnya," jelas Abu Nawas. "Sungguhkah? Apa nama obat itu dan di mana aku bisa menemukan obat itu?" tanya Baginda Raja penasaran. "Baiklah saya beritahu Anda, nama obat itu adalah telur unta. Anda bisa mendapatkannya di kota Baghdad ini," kata Abu Nawas. Mendengar informasi itu, Baginda Raja merasa bersemangat ingin segera mendapatkan telur unta itu. "Hei Abu Nawas, awas jika kau bohong, akan kuhukum kau," seru Baginda Raja. "Carilah dulu telur unta itu, jangan asal hukum saja," sanggah Abu Nawas. Keesokan harinya Baginda Raja berangkat dengan pengawalnya, memakai baju rakyat biasa karena tidak ingin diketahui bahwa ia seorang raja. Raja Harun al-Rasyid mengunjungi pasar-pasar yang ada di daerah Baghdad tapi tidak ditemukan telur unta itu. Raja Harun al-Rasyid tidak mau menyerah, ia terus berjalan ke rumah-rumah warga tapi tetap saja ia tidak menemukan telur unta. Semangat Raja Harun al-Rasyid ini sungguh kuat sekali, ia tidak peduli seberapa jauh
jarak yang ia tempuh untuk mencari telur unta. Hingga akhirnya ia sampai di sebuah hutan. Raja terus berjalan tanpa menghiraukan pengawalnya yang sudah kelelahan. Sambil menggerutu, ia tetap berpikir di manakah telur unta itu berada. "Awas kau Abu Nawas. Kalau aku tidak menemukan telur itu, akan kuhukum kau," gerutu Baginda Raja. "Pengawal, bersiaplah menghukum Abu Nawas besok," perintah Baginda Raja agak kesal. "Siap Baginda, tapi lebih baik kita pulang saja sekarang. Memang sepertinya kita tidak akan menemukan telur itu," kata salah seorang pengawal yang sudah terlihat kelelehan. Raja Harun al-Rasyid pun mempertimbangkan saran pengawalnya, namun beberapa saat kemudian ia melihat seorang kakek yang sedang membawa ranting. "Tunggu dulu pengawal, kita coba tanyakan kepada satu orang lagi," seru Raja Harun al-Rasyid. Baginda Raja menghampiri kakek yang membawa ranting itu. Melihat kondisinya yang sudah tua itu, Baginda Raja amat kasihan, maka ia pun menawarkan jasanya untuk membawakan kayu-kayu itu. Setelah sampai di rumahnya, sang kakek mengucapkan terima kasih kepada Raja Harun al-Rasyid. Sang kakek tidak menyangka bahwa ia adalah seorang raja. "Terima kasih nak. Semoga Allah membalas kebaikanmu," kata sang kakek. "Sama-sama kek," jawab Raja Harun al-Rasyid. "Oh iya kek, saya mau bertanya. Apakah kakek punya telur unta?" tanya Raja Harun al-Rasyid pada si kakek. "Telur unta?" sang kakek kemudian berpikir sejenak. Dan, hahaha, tawa sang kakek. Raja Harun al-Rasyid pun keheranan dan bertanya kepada si kakek. "Apa saya salah tanya kek? Bisa Anda jelaskan?" tanya Raja Harun al-Rasyid keheranan. "Nak, di dunia ini mana ada telur unta? Setiap hewan yang bertelinga itu melahirkan bukan bertelur. Jadi mana ada telur unta?" jawab si kakek. Mendengar penjelasan dari sang kakek, membuat Baginda Raja dan pengawalnya tersentak kaget. "Benar juga, mana ada telur unta? Unta adalah binatang yang melahirkan bukan bertelur," gumam Baginda Raja. Keesokan harinya sang raja dengan perasaan kesal menunggu kedatangan Abu Nawas yang telah mengerjainya. Dia mondar-mandir ke sana kemari sambil mulutnya komat-kamit. "Awas kau Abu Nawas! Awas kau Abu Nawas!" gumam Baginda Raja. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas pun datang. Ia memberi senyuman jenaka kepada Raja Harun al-Rasyid. Raja pun langsung memarahinya. "Hai Abu Nawas, beraninya kau mengerjaiku. Aku tidak terima ini. Sesuai dengan kesepakatan kita, aku akan menghukummu karena kau telah membohongiku. Mana ada telur unta? Unta itu hewan yang melahirkan bukan bertelur," kata Baginda Raja dengan geram. "Anda benar Tuan Raja, telur unta itu sebenarnya tidak ada. Unta hewan yang melahirkan bukan bertelur," sahut Abu Nawas membenarkan pernyataan sang raja. "Lantas, mengapa kau menyuruhku untuk mencari telur itu? Pokoknya sekarang kamu harus dihukum," kata Baginda Raja. "Tunggu dulu Baginda, sebelum saya dihukum, saya ingin bertanya," cegah Abu Nawas. "Tanya apa?" kata Baginda Raja sudah tidak sabar. "Bagaimana kondisi tubuh Tuan Raja hari ini?" tanya Abu Nawas. "Kondisi badanku, aku merasa tubuhku tidak pegal dan sakit seperti kemarin-kemarin. Suhu badanku pun turun," kata Baginda Raja. Sesaat kemudian, Baginda Raja pun terdiam sejenak. "Abu Nawas, aku sudah sembuh. Penyakitku hilang Abu Nawas," seru Baginda amat gembira mendengar cerita Abu Nawas. "Aku tahu perjalananku yang amat jauh kemarin telah membuat tubuhku yang tadinya jarang bergerak menjadi bergerak, dan itu membuat aliran darahku yang semula beku menjadi lancar kembali." "Benar Abu Nawas, itu penyebabnya." "Terima kasih Abu Nawas," sahut Raja Harun al-Rasyid. "Benar Tuan.
Tubuh yang tidak dibiasakan bergerak akan membuat darah membeku dan akhirnya menjadi penyakit. Maka dari itu Baginda, rajinlah bergerak, kata Abu Nawas. Ya, memang akhir-akhir ini aku sering di kamar, jarang bergerak. Kemudian aku juga banyak makan. Mungkin ini yang menyebabkan aku sakit, kata Baginda Raja Harun al-Rasyid. Abu Nawas, maafkan aku telah memarahimu. Aku tidak akan menghukummu, tapi aku akan memberikanmu hadiah karena telah memberiku saran yang luar biasa, kata Baginda Raja gembira. Terima kasih Tuan Raja, jawab Abu Nawas singkat. Abu Nawas dihukum gantung. Cita-cita atau obsesi menghukum Abu Nawas sebenarnya masih bergolak, namun Baginda merasa kehabisan akal untuk menjebak Abu Nawas. Seorang penasihat kerajaan kepercayaan Baginda Raja menyarankan agar Baginda memanggil seorang ilmuwan ulama yang berilmu tinggi untuk menandingi Abu Nawas. Pasti masih ada peluang untuk mencari kelemahan Abu Nawas. Menjebak pencuri harus dengan pencuri, dan ulama harus dengan ulama. Baginda menerima usul yang cemerlang itu dengan hati bulat. Setelah ulama yang berilmu tinggi berhasil ditemukan, Baginda Raja menanyakan cara terbaik menjerat Abu Nawas. Ulama itu memberi tahu cara-cara yang paling jitu kepada Baginda Raja. Baginda Raja manggut-manggut setuju. Wajah Baginda tidak lagi murung, apalagi ulama itu menegaskan bahwa ramalan Abu Nawas tentang takdir kematian Baginda Raja sama sekali tidak mempunyai dasar yang kuat. Tiada seorang pun manusia yang tahu kapan dan di bumi mana ia akan mati, apalagi tentang ajal orang lain. Ulama andalan Baginda Raja mulai mengadakan persiapan seperlunya untuk memberikan pukulan fatal bagi Abu Nawas. Siasat pun dijalankan sesuai rencana. Abu Nawas terjerembab ke pangkuan siasat sang ulama. Abu Nawas melakukan kesalahan yang bisa menghantarnya ke tiang gantungan atau hukuman pancung. Benarlah peribahasa yang berbunyi, sepandai-pandai tupai melompat pasti suatu saat akan terpeleset. Kini Abu Nawas benar-benar mati kutu. Sebentar lagi ia akan dihukum mati karena jebakan sang ilmuwan ulama tadi. Banyak orang yang merasa simpati atas nasib Abu Nawas, terutama orang-orang miskin dan tertindas yang pernah ditolongnya. Namun derai air mata para pecinta dan pengagum Abu Nawas tak mampu menghentikan hukuman gantung yang akan dijatuhkan. Baginda Raja Harun al-Rasyid benar-benar menikmati kemenangannya. Belum pernah Baginda terlihat seriang sekarang. Keyakinan orang banyak bertambah mantap. Hanya satu orang yang tetap tidak yakin bahwa hidup Abu Nawas akan berakhir setragis itu, yaitu istri Abu Nawas. Bukankah Allah Azza wa Jalla lebih dekat daripada urat leher? Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah yang maha gagah, dan kematian adalah mutlak urusannya. Semakin dekat hukuman mati bagi Abu Nawas, banyak orang semakin resah. Tetapi bagi Abu Nawas malah sebaliknya. Semakin dekat hukuman bagi dirinya, semakin tenang hatinya, bahkan Abu Nawas nampak setenang air danau di pagi hari. Baginda Raja tahu bahwa ketenangan yang ditampilkan Abu Nawas hanyalah merupakan bagian dari tipu dayanya. Baginda Raja telah bersumpah pada diri sendiri bahwa beliau tidak akan terkecoh untuk kedua kalinya. Sebaliknya Abu Nawas juga yakin, selama nyawa masih melekat maka harapan akan terus menyertainya. Tuhan tidak mungkin menciptakan alam semesta ini tanpa ditaburi harapan-harapan yang menjanjikan, bahkan dalam keadaan bagaimanapun gentingnya. Keyakinan seperti inilah yang tidak dimiliki oleh Baginda Raja dan ulama itu. Seketika suasana menjadi hening, sewaktu Baginda Raja memberi sambutan singkat tentang akan dilaksanakannya hukuman mati atas diri terpidana mati Abu Nawas. Kemudian tanpa memperpanjang waktu lagi, Baginda Raja menanyakan permintaan terakhir Abu Nawas.
Dan pertanyaan inilah yang paling dinanti-nantikan Abu Nawas. "Adakah permintaan yang terakhir?" tanya sang baginda. "Ada paduka yang mulia," jawab Abu Nawas singkat. "Sebutkan," kata baginda. "Sudilah kiranya hamba diperkenankan memilih hukuman mati yang hamba anggap cocok wahai baginda yang mulia," pinta Abu Nawas. "Baiklah. Apa itu?" kata baginda menyetujui permintaan Abu Nawas. "Paduka yang mulia, yang hamba pinta adalah bila pilihan hamba benar, hamba bersedia dihukum gantung. Tetapi jika pilihan hamba dianggap salah, maka hamba dihukum pancung saja," kata Abu Nawas memohon. "Engkau memang orang yang aneh. Di saat-saat yang genting pun engkau masih sempat bersenda gurau. Tetapi ketahuilah, bagiku segala tipu muslihatmu hari ini tak akan bisa membawamu kemana-mana," kata baginda sambil tertawa. "Hamba tidak bersenda gurau paduka yang mulia," kata Abu Nawas bersungguh-sungguh. Baginda terpingkal-pingkal. Belum selesai baginda raja tertawa-tawa, Abu Nawas berteriak dengan nyaring. "Hamba minta dihukum gantung," teriak Abu Nawas. Semua yang hadir kaget. Orang banyak belum mengerti mengapa Abu Nawas membuat keputusan begitu. Tetapi kecerdasan otak baginda raja menangkap sesuatu yang lain. Sehingga tawa baginda yang semula berderai-derai mendadak terhenti. Kening baginda berkenyit mendengar ucapan Abu Nawas. Baginda raja tidak berani menarik kata-katanya karena disaksikan oleh ribuan rakyatnya. Beliau sudah terlanjur mengabulkan Abu Nawas menentukan hukuman mati yang paling cocok untuk dirinya. Kini kesempatan Abu Nawas membela diri. "Baginda yang mulia, hamba tadi mengatakan bahwa hamba akan dihukum gantung. Kalau pilihan hamba benar maka hamba dihukum gantung. Tetapi di manakah letak kesalahan pilihan hamba sehingga hamba harus dihukum pancung? Padahal hamba telah memilih hukuman gantung," kata Abu Nawas memaksa baginda raja dan ulama itu tercengang. Benar-benar luar biasa otak Abu Nawas ini. Rasanya tidak ada lagi manusia pintar selain Abu Nawas di negeri Baghdad ini. "Abu Nawas, aku mengampunimu. Tapi sekarang jawablah pertanyaanku ini. Berapa banyakkah bintang di langit?" kata baginda. "Oh, gampang sekali tuanku," kata Abu Nawas. "Iya, tapi berapa? 100 juta, 100 miliar, tanya baginda. "Bukan tuanku, cuma sebanyak pasir di pantai," jawab Abu Nawas. "Kau ini, bagaimana bisa orang menghitung pasir di pantai?" tanya baginda raja heran. "Bagaimana pula orang bisa menghitung bintang di langit?" tanya Abu Nawas. "Huahahaha, kau memang cerdik. Kau adalah pelipur laraku. Abu Nawas, mulai sekarang jangan segan-segan, sering-seringlah datang ke istanaku. Aku ingin selalu mendengar lelucon-leluconmu." "Fang baru," perintah baginda raja. "Siap baginda," kata Abu Nawas. Lalu baginda memerintahkan bendahara kerajaan memberikan sekantong uang kepada manusia terlucu di negerinya itu. Ayam panggang petaka. Suatu hari, baginda Raja Harun al-Rasyid sedang berpikir keras di atas singgasananya, sedang memikirkan cara untuk menjebak Abu Nawas dalam sebuah kesalahan sehingga ia dapat memberi hukuman pada Abu Nawas. Rencana ini dilakukan bukan tanpa alasan, karena sudah beberapa kali Abu Nawas telah membuatnya malu di depan para pejabat kerajaan. Berlatar belakang dendam inilah akhirnya raja hendak membuat jebakan terhadap Abu Nawas dan berharap Abu Nawas gagal menghadapi jebakan tersebut. Ketika cara sudah ditemukan, segala sesuatu pun mulai dipersiapkan. Abu Nawas lalu diundang dalam sebuah jamuan makan bersama para petinggi negeri. Ketika semua tamu undangan sudah hadir termasuk sang target si Abu Nawas, baginda pun mulai berkata, "Wahai Abu Nawas,
Di depan mejaku itu ada sepanggang daging ayam yang lezat dan enak untuk dilahap. Tolong segera ambilkan, perintah Baginda. Abu Nawas keheranan dengan perintah Baginda itu, karena tidak biasanya ia disuruh mengambilkan makanan raja. Mungkin ini jebakan, sepertinya aku harus waspada, pikir Abu Nawas. La pun menuruti perintah Baginda. Setelah mengambil ayam panggang tersebut, Abu Nawas kemudian bermaksud memberikannya langsung kepada Baginda sesuai perintah. Namun Baginda belum langsung menerimanya, akan tetapi ia kembali berkata, "Abu Nawas, di tangan kamu ada sepotong ayam panggang lezat, silahkan dinikmati." Segera Abu Nawas melaksanakan perintah Baginda. Akan tetapi begitu ia hendak menyantap ayam panggang tersebut, tiba-tiba Baginda kembali menyela. "Tapi ingat Abu Nawas, dengarkan dulu petunjuknya. Jika kamu memotong paha ayam itu, maka aku akan memotong pahamu, dan jika kamu memotong dada ayam itu, maka aku juga akan memotong dadamu. Tidak hanya itu saja, jika kamu memotong dan memakan kepala ayam itu, maka aku akan memotong kepalamu. Akan tetapi kalau kamu hanya mendiamkan saja ayam panggang itu, akibatnya kamu akan aku gantung." Ternyata dugaan Abu Nawas benar, Baginda ingin menjebaknya. Abu Nawas merasa bingung dengan petunjuk yang dititahkan Baginda itu. Dalam kebingungannya, ia semakin tersiksa karena ayam panggang lezat yang harusnya bisa memuaskan rasa laparnya sejak sampai di istana, malah menjadi petaka baginya. Abu Nawas pun mulai memutar otak cerdasnya untuk menemukan ide meski sedang di bawah tekanan. Suasana di ruang makan itu menjadi tegang, para pejabat saling memandang dan ada yang berbisik kecil. Mereka yang hadir tidak mengerti dengan maksud Baginda terhadap Abu Nawas, karena mereka juga tidak diberitahukan sebelumnya. Mereka hanya bisa menebak-nebak di dalam hati. Waktu terus berjalan hingga beberapa saat lamanya. Baginda dan para pejabat kerajaan mulai menikmati hidangan yang disediakan, sedangkan Abu Nawas hanya bisa memegang dan melihat-lihat ayam panggang saja. Tidak berapa lama setelah itu, Abu Nawas mulai bertingkah aneh, ia mulai membolak-balikkan ayam panggang itu. Sejenak suasana menjadi hening. Kemudian Abu Nawas mulai mendekatkan ayam panggang itu tepat di indera penciumannya. Baginda dan para pejabat yang hadir mulai bingung dan tidak mengerti apa yang dilakukan Abu Nawas. Mereka terus memperhatikan Abu Nawas. Kemudian terlihat Abu Nawas mendekatkan indera penciumannya tepat di bagian pantat ayam panggang yang kelihatan sangat lezat itu. La pun terus melakukan itu berulang-ulang. "Jika saya harus memotong paha ayam ini, maka Baginda akan memotong pahaku. Jika saya harus memotong dada ayam ini, maka Baginda akan memotong dadaku. Jika saya harus memakan dan memotong kepala ayam ini, Baginda akan memotong kepalaku. Dan jika saya diam saja maka saya akan digantung. Tetapi coba lihat sekarang, yang saya lakukan adalah menciumi pantat ayam ini," kata Abu Nawas. "Apa maksudmu wahai Abu Nawas?" tanya Baginda. "Maksud hamba adalah jika hamba melakukan demikian maka Baginda juga akan membalasnya demikian, layaknya ayam ini. Nah, saya hanya mencium pantat ayam panggang ini saja, maka Baginda juga harus mencium pantat ayam panggang ini pula," jelas Abu Nawas. Sontak saja penjelasan Abu Nawas itu membuat suasana yang tegang menjadi tampak tidak menentu. Para pejabat yang hadir menahan tawa, karena takut dihukum raja. Sementara itu,
Baginda Raja yang mendengar ucapan Abu Nawas mulai memerah mukanya, merasa sangat malu. Baginda pun cepat-cepat berencana merubah keadaan yang sangat memalukannya itu, pun segera memerintahkan Abu Nawas untuk pulang dan membawa serta ayam panggang dan beberapa makanan lain, karena ia belum sempat makan. "Wahai Abu Nawas, cepat pulanglah. Jangan sampai aku berubah pikiran," kata raja. Abu Nawas pun segera pamit pulang beserta ayam panggangnya. Setibanya di rumah, ia mengundang beberapa tetangganya untuk makan bersama menikmati ayam panggang yang tadi hampir saja menjadi petaka baginya. Abu Nawas dan mimpi indah seorang pendeta dan seorang rahib berencana memperdayai Abu Nawas. Rencana pun disusun rapi dan mereka segera bertandang ke rumah Abu Nawas yang disambut baik oleh yang punya rumah. "Kami ingin mengajakmu melakukan pengembaraan suci, wahai Abu Nawas. Kami berharap engkau tidak keberatan dan dapat bergabung bersama kami," ujar si rahib sambil melirik pada kawan di sebelahnya. "Dengan senang hati aku akan ikut. Kapan rencananya?" tanya Abu Nawas. "Besok pagi," ujar si pendeta gembira. "Baiklah, kita bertemu di warung teh besok," ujar Abu Nawas. Demikianlah keesokan harinya Abu Nawas beserta 2 orang yang mengajaknya ini berangkat bersama. Mereka berpakaian dengan cara yang khas. Abu Nawas dengan pakaian sufi, si pendeta dengan baju kebesarannya, dan si rahib dengan pakaian keagamaannya. Di tengah perjalanan mereka bertiga mulai merasa lapar. "Hai Abu Nawas, karena kita sudah lapar dan kebetulan kita tidak membawa bekal, ada baiknya engkau mengumpulkan derma untuk membeli makanan bagi kita bertiga. Kami berdua akan melakukan kebaktian," ujar si pendeta. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas langsung beranjak pergi mencari dan mengumpulkan derma dari satu dusun ke dusun yang lain. Setelah dirasa derma yang diterima mencukupi, Abu Nawas langsung membeli makanan yang cukup untuk mereka bertiga. Abu Nawas pun kembali kepada 2 temannya yang tengah melakukan kebaktian. "Mari kita bagi makanan ini sekarang juga," ujar Abu Nawas yang memang sudah sangat lapar. Jangan dibuka sekarang, karena kami sedang berpuasa," ujar sang rahib. "Tapi aku hanya akan mengambil bagianku saja. Sedang bagian kalian terserah kalian," ujar Abu Nawas. "Aku tidak setuju. Kita harus seiring seirama dalam berbuat apapun," ujar si pendeta. "Betul, aku juga tidak setuju. Karena waktu makanku besok pagi," ujar si rahib yang ahli yoga menimpali. Tentu saja Abu Nawas sangat gusar mendengar pernyataan kedua orang itu. Perutnya yang keroncongan memaksanya kembali memprotes. "Bukankah aku yang kalian suruh mencari derma dan sudah kukumpulkan derma itu dan sekarang telah kubelikan makanan? Mengapa kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagianku sendiri? Sungguh tidak masuk akal," ujar Abu Nawas memprotes. Namun 2 orang itu tetap teguh pada pendiriannya sekalipun Abu Nawas dengan segala macam cara menjelaskan tetap saja si rahib dan pendeta bergeming. Hal ini membuat Abu Nawas dongkol bukan main. Tapi karena dirasa tidak ada gunanya menentang 2 orang yang sudah bersekongkol itu, Abu Nawas pun memilih diam. "Bagaimana kalau kita buat perjanjian?" ujar sang pendeta tiba-tiba. "Perjanjian apa?" tanya Abu Nawas. "Kita adakan lomba. Siapa yang nanti malam bermimpi paling indah, maka dia berhak atas bagian makanan yang lebih banyak. Sedang yang kedua mendapat bagian lebih sedikit. Sedang yang mimpinya tidak indah mendapat bagian makanan yang paling sedikit," ujar pendeta dengan cerdiknya. Karena sudah dongkol dan kesal, Abu Nawas menyetujui saja perjanjian itu. Begitu pagi sudah tiba mereka bertiga. Sudah bangun,
Dengan sangat antusias si rahib lalu menceritakan mimpinya. Luar biasa, semalam aku bermimpi indah sekali. Aku memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirwana. Aku merasakan suatu kenikmatan dan keindahan yang belum pernah kurasakan seumur hidupku. Ujar rahib dengan gembiranya. Mimpimu sangat menakjubkan saudara rahib. Sangat menakjubkan, ujar si pendeta dengan agak berlebihan. Mimpiku pun tak kalah indahnya, ujar pendeta. Aku seolah-olah menembus ruang dan waktu. Aku menyusup ke masa silam di mana pendiri agamamu hidup. Dan sungguh sangat membahagiakan aku bertemu dengannya, dan kemudian aku diberkati olehnya, ujar sang pendeta dengan gembiranya. Seperti tadi, kini giliran rahib memuji-muji mimpi si pendeta. Sementara Abu Nawas diam saja melihat kelakuan dua orang yang memang bersekongkol memperdayai dirinya itu. Hai Abu Nawas, kenapa kau diam saja? Apa mimpimu semalam? Apakah seindah mimpi kami? Ujar si rahib dan pendeta hampir bersamaan. Abu Nawas yang sudah tahu dirinya tengah dikerjai, hanya berujar pelan. Kawan-kawanku sepengembaraan, kalian tentu mengenal Nabi Daud, beliau adalah nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi bertemu dan berbincang-bincang dengannya. Beliau menanyakan apakah aku berpuasa atau tidak. Karena aku belum makan dari pagi, maka aku bilang saja bahwa aku berpuasa. Tidak tahunya beliau menyuruhku berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani membantah perintah seorang nabi. Makanya aku bangun dan langsung menghabiskan semua makanan, ujar Abu Nawas dengan santainya. Menjadikan raja sebagai budak. Kadangkala untuk menunjukkan sesuatu kepada sang raja, Abu Nawas tidak bisa hanya sekedar melaporkannya secara lisan. Raja harus mengetahui dengan mata kepalanya sendiri, bahwa masih banyak di antara rakyatnya yang hidup sengsara. Ada saja praktek jual beli budak di kalangan masyarakat kerajaan. Dengan tekad yang bulat, Abu Nawas merencanakan menjual Baginda Raja. Karena menurut Abu Nawas, hanya Baginda Raja yang paling patut untuk dijual. Bukankah selama ini Baginda Raja selalu mempermainkan dirinya dan menyengsarakan pikirannya? Maka sudah sepantasnya lah kalau sekarang giliran Abu Nawas menghadap dan berkata kepada Baginda Raja Harun al-Rasyid. Ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada Paduka yang mulia, kata Abu Nawas. Apa itu wahai Abu Nawas? Tanya Baginda langsung tertarik. Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak Paduka yang mulia, kata Abu Nawas meyakinkan. Kalau begitu cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya, kata Baginda Raja tanpa rasa curiga sedikit pun. Tetapi Baginda, kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. Tetapi apa? Tanya Baginda tidak sabar. Bila Baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti nanti akan banyak orang yang ingin ikut menyaksikan benda ajaib itu, kata Abu Nawas. Karena begitu besar keingintahuan Baginda Raja, maka beliau bersedia menyamar sebagai rakyat biasa seperti yang diusulkan Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dan Baginda Raja pun berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di hutan, Abu Nawas meminta Baginda Raja mendekati sebuah pohon yang rindang dan memohon kepadanya untuk menunggu di situ. Sementara itu Abu Nawas diam-diam menemui seorang badui yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijualnya dari jarak yang agak jauh. Abu Nawas beralasan bahwa sebenarnya calon budak itu adalah teman dekatnya. Maka dari itu Abu Nawas tidak tega menjualnya di depan mata. Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan, ia pun merasa cocok.
Abu Nawas lalu membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Abu Nawas lantas pergi begitu saja setelah menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak itu. Baginda Raja masih menunggu Abu Nawas ketika pedagang budak menghampirinya. Lah belum tahu mengapa Abu Nawas belum juga menampakkan batang hidungnya. Baginda juga merasa heran mengapa ada orang lain di situ. "Siapa engkau?" tanya Baginda Raja kepada pedagang budak. "Aku adalah tuanmu sekarang," kata pedagang budak kasar. Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali Baginda Raja Harun al-Rasyid dalam pakaian yang amat sederhana. "Apa maksud perkataanmu tadi?" tanya Baginda Raja dengan wajah merah padam. "Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya," kata pedagang budak dengan kasar. "Abu Nawas menjual diriku kepadamu," kata Baginda makin murka. "Ya," bentak pedagang budak. "Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya?" tanya Baginda geram. "Tidak dan itu tidak perlu," kata pedagang budak seenaknya. Lalu ia menyeret budak barunya itu ke belakang rumah. Raja Harun al-Rasyid diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah Badui itu, sehingga memandangnya saja Raja Harun al-Rasyid sudah merasa ngeri, apalagi harus mengerjakannya. "Ayo kerjakan," bentak Badui itu. Raja Harun al-Rasyid mencoba memegang kayu dan mencoba membelahnya, namun si Badui merasa aneh saat melihat cara Raja Harun al-Rasyid memegang parang. "Kau ini bagaimana? Bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu? Sungguh bodoh sekali," seru Badui itu marah. Raja Harun al-Rasyid mencoba membalik parang hingga bagian yang tajam terarah ke kayu, lah mencoba membelahnya namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si Badui. "Oh, beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi, harus bekerja keras lebih dahulu. Wah, lama-lama aku tak tahan juga," gumam Raja Harun al-Rasyid. Si Badui menatap Raja Harun al-Rasyid dengan pandangan heran dan lama-lama menjadi marah, lah merasa rugi barusan membeli budak yang bodoh. "Hai Badui, cukup, aku tak tahan lagi," kata sang raja. "Kurang ajar, kau budakku dan harus patuh kepadaku," kata Badui itu sembari memukul Baginda. Tentu saja raja yang tak pernah disentuh orang, ia menjerit keras saat dipukul kayu. "Hai Badui, aku adalah rajamu, Raja Harun al-Rasyid," kata Baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Pedagang budak itu kaget dan mulai mengenali Baginda Raja, lah pun langsung menjatuhkan diri sembari menyembah Baginda Raja. Baginda Raja mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu. Tetapi kepada Abu Nawas Baginda Raja amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti telur.